warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zulfiani Rizky dari kelas M222 dengan NIM 22040750208. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang hubungan sumber daya alam dengan lingkungan, kemudian materi yang kedua, yaitu tentang pelestarian sumber daya alam, dan yang ketiga kita akan membahas tentang pengelolaan sampah. Nah, marilah kita bahas satu persatu, mulai dari hubungan sumber daya alam dengan lingkungan. Nah, sumber daya alam diperoleh dari lingkungan, bahkan makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup, semuanya berasal dari lingkungan. Untuk mendapatkan semua sumber daya alam tersebut, maka lingkungan harus selalu terjaga. Apabila lingkungan tidak kita jaga, maka yang terjadi adalah berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam. Nah, berkurangnya jumlah dan mutu sumber daya alam ini disebabkan karena kerusakan lingkungan. Contohnya yaitu kerusakan hutan dan pencemaran sungai. Nah, maka dari itu, sumber daya alam erat hubungannya dengan lingkungan. Berikutnya materi yang akan kita bahas yaitu tentang apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam selain dimanfaatkan juga harus dikelola dan dilestarikan. Untuk melestarikan sumber daya alam tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara memperbanyak sumber daya alam. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan dapat diperbanyak. Sebagai contoh, untuk tetap memiliki persediaan daging, maka dibuatkan peternakan sapi dan ayam. Untuk menghasilkan kayu terus-menerus, hutan ditanami kembali setelah ditebang. Dan untuk tetap memiliki persediaan bahan pangan, maka ditanamlah padi di persawahan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari peternakan sapi dan persawahan. Kemudian upaya yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara memelihara sumber daya alam. Pengendalian dan pengambilan sumber daya alam perlu diikuti dengan tindakan pelestarian dan pemeliharaan hutan yang gundul. Harus ditanami kembali dengan melakukan tindakan penghijauan atau reboisasi. Nah, tindakan ini dapat menjadi salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam. Untuk mengembalikan kesuburan tanah perlu dipupuk, lalu ditanami dengan tanaman yang sesuai. Nah, berikut ini adalah langkah untuk melakukan penghijauan atau reboisasi. Dan gambar berikut ini merupakan cara kita untuk meniaga lingkungan, yaitu dengan membersihkan lingkungan. Kemudian, upaya yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu dengan melindungi sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi agar tidak punah. Perlindungan hewan langka dapat dilakukan dengan membuat suaka marga satwa dan taman nasional. Dan perlindungan tumbuhan langka dapat dilakukan dengan cara membuat cagar alam, hutan raya dan taman wisata alam. Nah, berikut ini merupakan contoh dari suaka marga satwa dan juga contoh dari cagar alam. Kemudian, upaya yang selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menghemat sumber daya alam. Nah, beberapa jenis sumber daya alam tidak selalu tersedia di alam atau tidak dapat diperbarui. Misalnya bahan bakar fosil. Oleh karena itu, perlu dihemat penggunaannya.
Adapun cara menghemat sumber daya alam yaitu dengan menghemat penggunaan air, menghemat listrik, dan menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Berikut ini adalah gambar beberapa upaya untuk menghemat sumber daya alam, yaitu dengan menghemat penggunaan air dan juga menggunakan kendaraan umum ketika kita bepergian. Nah, itulah beberapa upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Berikut materi yang ketiga yaitu tentang pengelolaan sampah. Nah, seperti yang kita tahu, sampah adalah salah satu permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, sampah ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada sampah organik, dan yang kedua ada sampah anorganik. Nah, apa itu sampah organik? Jadi yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Nah, adapun contoh dari sampah organik yaitu ada kulit telur, kemudian sampah dapur dan daun kering. Sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup dan sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Adapun contoh sampah organik yaitu ada kaleng, plastik, dan pecahan kaca. Nah, berikutnya, untuk menyelamatkan lingkungan dari tumpukan sampah, maka kita dapat mengelola sampah berupa kegiatan yang sering disebut dengan 4R. Nah, apa yang dimaksud dengan 4R? Yang pertama ada reduce atau mengurangi. Kemudian yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga recycle atau mendaur ulang. Dan yang keempat ada replace atau mengganti. Nah, untuk memahami 4R ini lebih lanjut, mari kita simak satu persatu mulai dari recycle. Nah, recycle ini merupakan kegiatan mengurangi penggunaan suatu barang sehingga sampah pun menjadi berkurang. Nah, contohnya adalah mengurangi penggunaan kantong plastik. Jika kamu ingin membeli sesuatu di toko, bawalah tas belanja dari rumah, yaitu berupa tas kantong belanja yang terbuat dari kain. Yang kedua, reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali barang yang masih dapat dipakai. Contohnya yaitu menggunakan botol bekas, selai atau kaleng susu sebagai tempat gula atau garam. Kemudian, yang ketiga adalah recycle. Nah, yang dimaksud dengan recycle adalah mengolah kembali bahan yang tidak terpakai menjadi produk baru. Contohnya adalah mengolah sampah dapur menjadi pupuk kompos untuk menyuburkan tanah. Dan yang keempat yaitu replace. Replace adalah menggunakan barang pengganti yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama. Contohnya yaitu mengganti tas plastik dengan tas kanvas untuk berbelanja. Nah, itulah pengelolaan sampah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi permasalahan sampah bagi lingkungan kita, yang merupakan salah satu sumber upaya untuk pelestarian sumber daya alam. Nah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.